Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Halo teman-teman, dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kepada kalian tentang salah satu sirah atau sejarah yang ada pada zaman Nabi. Dan sini kita akan membahas tentang sirah Nabi, yaitu menerima wahyu pertama di Gua Hira. Jadi pada usia Nabi SAW 40 tahun, turun wahyu pertama kali kepada beliau di Gua Hira. Wahyu itu turun pada hari Senin tanggal 21 Ramadan. Pada Nabi SAW, beliau 40 tahun. Hal ini dinyatakan oleh Syekh Profesor Mahdi Rizqullah Ahmad dalam karya beliau. Dan dari Aisyah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan wahyu pertama diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau berusia 40 tahun. Beliau tinggal di Makkah selama 13 tahun, lalu beliau diperintahkan berhijrah ke Madinah. Kemudian menetap di Madinah 10 tahun. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Hadis riwayat Bukhari nomor 3851. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anhuma, ia berkata, wahyu yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar dalam tidur. Beliau tidak melihat dalam mimpi kecuali datang seperti falak atau fajar subuh. Kemudian setelah itu beliau suka menyendiri di Khulwah, dan tempatnya adalah di Gua Hira. Beliau bertahan di dalamnya beribadah beberapa malam sebelum meninggalkan keluarganya. Beliau membawa bekal, kemudian kembali ke Khadijah radhiyallahu anhu. Kemudian membawa bekal lagi untuk berikutnya. Itu terus berulang hingga datanglah kebenaran dalam kondisi beliau berada di Gua Hira. Aisyah radhiyallahu anhu saat di Gua Hira, malaikat datang dan berkata, bacalah. Nabi SAW berkata, saya tidak bisa membaca. Nah, malaikat tersebut memeluk Nabi SAW hingga tersesak-sesak. Kemudian ia melepaskan beliau, kemudian setelah itu dia memintanya membaca kembali. Nabi SAW berkata, saya tidak bisa membaca. Kemudian dia kembali memeluk Nabi SAW untuk kedua kalinya hingga beliau merasa tersesak. Kemudian melepaskannya dan berkata, bacalah. Nabi SAW berkata, saya tidak bisa membaca. Kemudian dia memeluk Nabi SAW yang ketiga kalinya, lalu melepaskan. Atas malaikat tadi menyebutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kolam pena. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian Rasulullah SAW kembali dalam keadaan hatinya takut. Kemudian masuk ke rumahnya menemui Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Nabi SAW berkata, selimuti aku. Khadijah menyelimutinya hingga rasa takutnya hilang. Rasulullah SAW berkata kepada Khadijah setelah memberitahukan masalahnya, saya takut pada diri saya. Khadijah berkata, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Karena kamu adalah orang yang suka menyambung hubungan silaturahim, membantu orang lain, memberi orang yang tidak punya, memuliakan tamu, membantu orang-orang yang tertimpa musibah. Khadijah akhirnya membawa Warakah bin Naufal bin Asud Abdul Uzza, anak paman dari Khadijah, seorang penganut agama Nasrani pada zaman jahiliyah. Dia bisa menulis dengan bahasa Arab, juga menulis Injil dengan bahasa Arab, dan itu kemudian dari Allah. Mungkin sekian kisah singkat tentang penerimaan wahyu pada Rasulullah SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.